I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai nih adik-adik, mulai ibadah kita, seperti biasa ya, kita awali dulu dengan doa dong. Yuk kita berdoa dulu, sikap doanya. Yuk kita sama-sama berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini
Isaya saya berdoa berdoa buat buat Rocky. Rocky Berkati kasih hari ini ini kami kami mau mau ibadah ibadah Rocky. Rocky Berkati kasih kakak-kakak kakak yang yang mengajar. mengajar Dalam nama Tuhan Yesus. ya aman. Amin. Yes, seperti biasa yang kalau saat Minggu pagi beribadah yang harus disiapkan adalah ya Alkitabnya, buku catatannya, dan juga hati kita ya, hati kita untuk beribadah dong, biar kita bisa fokus beribadah, bisa semangat beribadah, nanti juga terima firman Tuhan ya, juga luar biasa ya, terbuka hatinya ya, kita mau belajar, oke? Tapi sebelum dengar firman Tuhan, seperti biasa, kita harus memuji nama Tuhan dulu ya. Kita akan lompat-lompat. Seperti biasa, kita akan bersukacita ya, memuji nama Tuhan. Oke, siap? Siap dong? Siap kalau dipanggil Kanona ya. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes. And you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. And you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. I try so hard to do things right, but I'm
Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah yang hari ini sudah mengikuti Rocky Online dari rumah. Sekarang saatnya kita sama-sama belajar firman Tuhan bersama. Sebelumnya Kak Wahyu ajak adik-adik untuk berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami pagi hari ini untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar firman-Mu dan kami percaya Tuhan firman-Mu hadir di sini untuk kebaikan kami dan menjadi benih-benih yang subur buat kehidupan kami. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, Roh Kudus kami mohon hikmat-Mu sehingga setiap firman yang kami dengar, yang kami baca dan kami renungkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Dek, permisi ya Kak Wahyu buka maskernya. Oke. Gak kerasa ini sudah minggu kelima di bulan Mei ya Dek ya. Wah, yang adik-adik sekolah saat ini udah menyelesaikan ujian akhir semesternya. Selamat ya, kalian saatnya bisa tenang atau bisa melakukan hal-hal yang lain yang kalian sukai. Mungkin kreativitas, mungkin olahraga, mungkin juga kalian punya waktu bisa bantu mama papa di rumah. Dan kita mulai belajar lagi ya Dek tentang firman Tuhan hari ini. Dari Amsal 2 ayat 10 sampai 11. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk belajar punya hikmat yang dari Tuhan. Ayat bacaannya kita baca dari Amsal 2 ayat 10 sampai 11. Kita baca bersama ya Dek. Iya, Amsal 2 ayat 10 sampai 11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Ada 3 poin ya Dek ya. Ada hikmat dari Tuhan masuk ke dalam hati. Jadi kita punya pengetahuan yang bisa menyenangkan jiwa. Kita punya kebijaksanaan yang akan memelihara kita dan kepandaian yang akan menjaga kita, menjaga kakak, menjaga adik-adik di rumah. Seperti adik-adik yang saat ini yang tinggal di saat-saat terutama kemarin ya Dek yang masih pandemi, yang PPKM 3, yang kalian harus stay di rumah mau nggak mau. Kadang-kadang mama dan papa itu pesan makanan pakai aplikasi ya, atau kalian sendiri juga udah lakukan tuh pakai aplikasi. Kak Wahyu sebut aja ya, aplikasinya mungkin Gojek atau Grab. Nah, di aplikasi itu adik-adik bisa lihat kan waktu kalian pesan makanan, kalian bisa tracking tuh, udah sampai mana nih om drivernya ini, udah sampai dekat rumah kita belum, atau masih jauh, atau ada penundaan. Dan ini yang mau Kak Wahyu ajarkan tentang buat apa sih hikmat Tuhan? Kalau adik-adik sudah baca dari Amsal, dari Salomo itu terkenal banget. Karena apa? Dia yang diandalkan adalah hikmat Tuhan. Waktu dia berdoa, yang dia minta adalah hikmat. Bukan kekayaan, bukan kepandaian, bukan hal-hal yang lain yang menyenangkan hatinya, tapi dia minta hikmat Tuhan. Karena apa? Pasti Salomo tahu banget kenapa hikmat yang dia minta. Kalau saat ini adik-adik sering dengar kata-kata ini nih,
bersama Yesus kita bisa. Suka dibilang I'm possible. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Artinya pada saat kita berdoa dan meminta hikmat Tuhan, apapun yang saat ini adik-adik lakukan, apakah itu berdoa untuk pelajaran, apakah itu berdoa untuk hal-hal yang baru, skill, talenta kalian, itu semua kita minta hikmat Tuhan. Karena apa? Supaya kita tahu untuk apa sih kepandaian kita, untuk apa juga talenta kita, untuk apa juga keahlian kita, supaya adik-adik di rumah semakin tahu kalau adik-adik diberi talenta suara yang bagus, bisa nyanyi, bisa baca puisi, atau mungkin bisa storytelling yang bagus, adik-adik juga mulai sekarang tanya kepada Tuhan, pakai hikmat Tuhan, untuk apa ya saya diberi talenta sebagus ini? Kalau kalian diberi kepandaian, kecerdasan, sehingga kalian dengan encer dan mudah mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan soal-soal, ujian, atau apapun. Adik-adik juga mulai belajar ya, untuk apa kecerdasan adik-adik itu? Apakah hanya untuk mendapatkan nilai saja, atau ada hal lain yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan buat adik-adik? Beberapa kali Kak Wahyu pada saat kita Rocky tatap muka yang onsite, Kak Wahyu suka tanya, "Dek, cita-citanya apa?" Ada yang jawab, "Saya mau jadi dokter, saya mau jadi teknisi, saya mau jadi pilot, saya mau jadi atlet, saya mau jadi lawyer, pengacara," ada yang jadi chef, dan banyak sekali cita-cita yang adik sampaikan kepada kakak. Nah, pada saat adik-adik punya cita-cita, pasti ada caranya dong. Kalau adik-adik sekarang masih sekolah di SD atau masih TK, ada caranya supaya adik-adik bisa capai itu cita-citanya dengan cara pendidikan formal, pendidikan akademiknya mulai dari SD, SMP, SMA, jenjang nanti kuliah, atau kalian ambil kursus singkat sampai akhirnya punya keterampilan, punya keahlian, punya pengetahuan yang bisa kalian pakai sesuai cita-citanya. Atau yang kepengen jadi guru, berarti ada keahlian-keahlian yang harus kalian latih. Seperti berani berbicara di depan umum, rajin membuat sinopsis, membawa rangkuman, kalian juga terlatih untuk menjadi pemimpin yang bisa membuat satu organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Ada banyak hal. Jadi, kalau adik-adik sering dengar bersama Tuhan Yesus, kita bisa. Artinya, hikmat dari Tuhan yang kita baca dari firman Tuhan itu, kita terapkan dalam kehidupan, Dek. Paling mudah ini begini, Dek. Pada saat kalian punya tugas, mungkin tugas sains atau tugas keterampilan lain di sekolah, atau yang art and craft yang Kak Lori suka ajak kalian untuk buat, itu kan tetap harus tahu bagaimana caranya supaya art and craft kalian bisa selesai tepat waktu. Hikmatnya adalah mungkin kalau adik-adik belum bisa, kalian berani minta tolong. Untuk adik-adik tahu bagaimana sih step by stepnya, cara-caranya. Apakah mungkin kalau art and craftnya itu berupa gambar tempel, ini yang paling gampang nih yang buat adik-adik TK.
Berarti adik-adik kan harus tahu tuh bagaimana cara mengguntingnya supaya bisa rapi, cara mengelemnya dan menempelkannya di pola yang benar. Nah, itu keterampilan-keterampilan sederhana yang adik-adik harus bisa. Dan itu perlu dilatih ya, Dek. Perlu dilatih. Contoh lagi, kalau adik-adik suka main musik, apakah itu main piano, biola, main gitar, main drum, semua perlu dilatih ya, Dek. Seberapa lama kalian perlu latihan, itu juga menentukan dari ketekunannya. Kalau kalian tekun dan sesuai dengan buku ajarannya, manual booknya, pasti kalian akan cepat. Dan seberapa taat kalian mengikuti arahan dari guru atau tutor atau pelatihnya, itu juga pengaruh, Dek. Kak, kok kembalinya ke dua kata lagi, taat dan tekun? Iya, Dek, karena firman Tuhan kalau kita cuma baca, ini bagus loh memang tekun membaca. Tapi kalau kita tidak taat melakukan, berarti hasilnya juga nggak maksimal, Dek. Kita nggak bisa klaim bahwa bersama Yesus kita bisa. Karena ada yang kurang, yang belum kita lakukan. Tekun dan taatnya, ya Dek ya. Tadi kan ada 3 tuh. Hikmat Tuhan memberikan kita pengetahuan. Hikmat membuat kita jadi punya pengetahuan. Punya pengetahuan artinya yang sebelumnya belum tahu, kita jadi tahu. Dan pengetahuan itu menyenangkan hati kita karena apa? Contoh nih, kalau mama papa tanya, "Hey, somebody please help me." Mungkin mamanya belum tahu bagaimana cara bagaimana aplikasi di gadget itu berfungsi dengan baik. Kebetulan kalian lebih jago. Nah, pengetahuan kalian bisa dipakai untuk tolong mama. Atau kalian udah lebih tahu tentang sains dan kebetulan adik kalian di rumah perlu bantuan nih. Kak, gimana nih eksperimen yang ini kok aku masih gagal? Dan pengetahuan yang adik punya bisa dipakai dong untuk tolong adiknya kerjakan sains. Tapi bukan berarti nyontek loh ya. Menolong pada saat kalian mungkin membantu menyiapkan bahan eksperimennya itu oke, itu keren banget. Jadi pengetahuan itu bikin hati kita seneng. Contoh Kak Icat nih punya pengetahuan bagaimana shoot yang baik, bikin syuting, bikin video yang bisa adik-adik adik-adik ikutin pada saat Rocky online. Pengetahuan Kak Icat ini berguna dong. Baik buat kakak Rocky, baik buat adik-adik yang sedang ibadah online. Setuju nggak? Sama, kayak Kak Lori punya pengetahuan bagaimana buat art and craft yang keren banget, yang bikin kalian exciting untuk ngikutin dan bikin pengetahuan itu menyenangkan deh, menyenangkan hati kita. Karena apa? Kalau kita punya pengetahuan berarti kita bisa punya kebijaksanaan yang akan memelihara kita supaya bisa mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita akan pilih. Oh, yang benar sesuai firman, yang ini nih, yang taat dan tekun, itu udah pasti yes gitu. Kebijaksanaan yang kita pilih yang benar, yang taat dan tekun. Akan memelihara adik-adik, memelihara hidup adik-adik menjadi teratur dan berguna dan bisa terus berjalan sesuai rencana Tuhan sampai ke tujuan dan cita-cita adik-adik sehingga bisa berfungsi di dalam kerajaan Allah di dunia ini. Dan kepandaian akan menjaga adik-adik. Waktu kalian pandai punya pengetahuan, kalian gak mudah dibohongin. Banyak dong sekarang mungkin di situs online atau mungkin di buku-buku atau pemberitaan atau apapun, orang suka berbohong. Suka berbohong tentang sesuatu hal. Tapi waktu adik-adik punya hikmat, punya pengetahuan, punya kepandaian, punya kebijaksanaan yang bisa membedakan mana yang benar, yang mana yang salah,
Wah, lengkap sudah, Dek. Kalian akan tumbuh besar dan terus latih kemampuan adik-adik di rumah, ya. Kak, ini kok kayaknya banyak hal yang adik-adik masih agak bingung. Nggak apa-apa saat ini bingung. Adik-adik ingat selalu bahwa bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita punya hikmat, kita punya pengetahuan yang akan menyenangkan hati kita, kita punya kebijaksanaan yang akan menjaga kita punya kepandaian yang akan memelihara kita. Seperti contoh yang paling mudah nih, Dek. Kalau kita punya kepandaian, punya keahlian nih, nanti contoh cita-cita adik mau jadi dokter. Kalian punya kepandaian untuk bisa mendiagnosa satu kondisi sehingga kalian bisa memberikan pengobatan yang tepat buat pasien kalian nanti. Itu juga kalian bisa punya skill yang baik yang akan menjaga kalian, memelihara kalian. Kalian punya penghidupan yang baik, punya hal-hal yang baik yang kalian bisa share buat orang-orang di sekeliling adik-adik. Bisa berbagi pengetahuan, berbagi berkat, mungkin berbagi hal yang simple, makanan mungkin, atau kita bisa menolong dengan donasi, dengan memberi pertolongan, mungkin kita ada berkat yang kita bisa sisihkan untuk memberkati mereka. Banyak hal besar. Adik-adik sekarang masih dalam tahap pertumbuhan, badannya juga masih dalam tahap pertumbuhan. Terus latih ya, Dek. Latih yang suka olahraga, terus latih olahraga biar badannya semakin sehat. Yang suka baca, terus latih terus, kalian bikin rangkuman hal-hal yang baik supaya memudahkan kalian dalam pelajaran. Yang punya keterampilan lain mungkin menari, menyanyi, latih terus talenta kalian. Ya, jangan pernah menyerah karena bersama Tuhan Yesus kita bisa berbuat hal banyak. Terus jangan pernah bosan untuk taat dan tekun melakukannya. Karena Tuhan yang memberi hikmat dan dari Tuhan sendiri pengetahuan dan kepandaian. Jangan pernah berhenti minta Roh Kudus dalam doa ya, Dek. Minta Roh Kudus untuk berikan hikmat buat adik-adik untuk mengerti perkara-perkara yang kalian hadapin, baik itu perkara kecil, perkara besar. Minta hikmat dari Tuhan untuk tolong kalian waktu kalian harus menyelesaikan satu tugas dari sekolah atau dari orang tua kalian, atau mungkin tugas volunteer untuk setiap skill talenta yang adik-adik punya. Kak Wahyu akhiri dengan 3 hal. Ya, hikmat dari Tuhan membuat kita bisa punya kebijaksanaan dan kepandaian. Ya, tapi yang paling utama apa, Dek? Hikmat dari Tuhan. Lewat mana hikmat dari Tuhan kita bisa dapat? Dengan kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, baca firman, itu ya. Dan kita punya kebijaksanaan untuk bisa memilih hal-hal yang benar sesuai firman yang bisa menjaga adik-adik. Dan kita punya kepandaian yang kita bisa pakai, yang bisa kita memelihara hidup kita. Ya, 3 hal ya, Dek ya. 3 hal. Ulangi terus, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Kita punya hikmat dari Tuhan. Kita punya kebijaksanaan yang bisa menolong kita. Dan kita punya kepandaian yang bisa memelihara kita. Ya, saat ini adik-adik pasti udah siap. Jangan lupa dicatat ayat hafalannya. Dan jangan lupa diperkatakan ya, Dek. Supaya kita punya kuasa perkataan firman Tuhan. Untuk adik kelas besar dan kelas kecil kita sama-sama ya
Kalau tadi ayat bacaannya dari Amsal 2 ayat 10 sampai 11, ayat hafalannya kita ambil dari Amsal 2 ayat 6. Are you ready guys? Sudah siap? Yes, ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke, giliran adik-adik. Mulai dari kelas kecil dulu ya. Kalian hebat. Mulai dari kelas kecil, oke. 1, 2, 3. Bersama Kak Wahyu ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu thumbs up, kalian keren. Terus kalian bisa. Sekarang adik-adik kelas besar bersama-sama Kak Wahyu ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih ya adik-adik. Terima kasih untuk selalu antusias membaca firman dan memperkatakan firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri, dan dari mulut Tuhan juga kita dapat hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita sama-sama bersatu dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar, bahkan ada ayat hafalan yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu buat setiap kami, adik-adik Rocky yang beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hikmat dari firman Tuhan, untuk kebijaksanaan dan untuk kepandaian yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami senantiasa, membuat kami mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir dari ibadah Rocky online pagi hari ini. Terima kasih kalian tetap semangat. Dan sebelum kita tutup, kita sama-sama terima berkat Tuhan dalam doa ya Dek ya. Tolong tutup matanya, buka tangannya, terima berkat Tuhan turun untuk adik-adik Rocky semua yang ibadah online saat ini, yang ditemani Papa Mama. Terima berkat Tuhan dari Papa Mama. Dan bila tidak ada Papa Mama, terima berkat Tuhan dari Kakak Rocky. Sebab kehendak Tuhan buat adik-adik, kalian semakin naik dan kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Kalian diberkati waktu kalian keluar dan waktu kalian masuk. Dan percayalah bahwa mulut adik-adik penuh kuasa. Genggam dua tangan kalian dan katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Sampai ketemu kembali ya, Dek. Sehat selalu ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.